Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat datang di materi PAS terakhir semester 2. Materi ini akan saya sampaikan nanti dalam dua bentuk. Yang pertama saya kasih dalam bentuk PDF, kemudian ini videonya agar kalian lebih paham. Langsung saja kita mulai materinya. Listrik dinamis ya, listrik dinamis. Yang akan kita bahas listrik dinamis, poin pertama adalah hukum Ohm. Saya yakin kalian sudah pernah mendengar hukum Ohm di waktu kalian SMP atau MTS. Hukum Ohm itu menyatakan bahwa banyaknya arus yang mengalir sebanding dengan beda potensial atau tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Nah, atau ketika kita rumuskan bisa menjadi I sama dengan V per R. Sebanding artinya I sebanding dengan V, kemudian I berbanding terbalik dengan R. Keterangannya I itu kuat arus atau satuannya ampere, kemudian tegangan satuannya volt, R itu simbol dari hambatan satuannya ohm. Bahasan yang kedua ada alat ukur. Alat ukur dari ketiganya. Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu besaran. Yang pertama kuat arus. Kuat arus diukur dengan alat ukur yang namanya ampermeter. Kemudian tegangan kita ukur menggunakan voltmeter. Untuk mengukur keduanya ada satu alat. Satu alat bisa digunakan untuk mengukur kuat arus dan juga tegangan, namanya multimeter. Jadi untuk ketiga alat ini ada dua, yaitu yang secara analog dan digital. Analog itu bisa dilakukan secara manual, jadi ada perhitungan secara manual. Kalau digital itu langsung. Kebanyakan sekarang sudah menggunakan digital, tapi tidak sedikit pula ada yang menggunakan analog, yaitu secara manual agar hasilnya lebih akurat. Berikut ini akan saya tampilkan bagaimana cara membaca alat ukur yang analog secara manual. Kita anggap saja ini adalah gambar dari ampermeter ya, karena di sini satuannya ampere, berarti ini adalah ampermeter. Ampermeter. Nah, ini ada beberapa bagian. Ini adalah skala yang ditunjukkan. Skala ini bisa ditunjukkan ketika kedua kabelnya sudah diarahkan ke yang mau kita ukur, yang mana. Satu, ini namanya skala yang ditunjuk. Kemudian di sini ada skala maksimalnya. Berapa skala maksimalnya? Ini skala maksimal. Kemudian ada satu lagi di sini, batas ukur. Nanti ketika kalian mengukur ada dua kabel yang harus ditancapkan, yaitu ke ground atau ini COM. Ground artinya dia ditanahkan, atau biasanya itu tulisannya COM di alatnya. Kemudian yang satu di angka, boleh 25, 50 atau 10 batas ukurnya. Kemudian hasil ukurnya bagaimana? Hasil ukurnya sama dengan skala yang ditunjuk, ini skala yang ditunjuk dibagi skala maksimal. Skala maksimalnya ini dikalikan batas ukur yang ditancapkan itu berapa, nanti akan ketemu hasil ukurnya. Inilah bagaimana cara mengukur analog, meskipun dia agak lama tapi lebih akurat. Selanjutnya, subbab selanjutnya rangkaian resistor. Tadi kan ada ISVR, resistor itu atau hambatan ya. Kalau kalian bingung, resistor itu apa? Resistor itu hambatan, atau tadi simbolnya adalah R. Ada dua rangkaian, yaitu secara seri dan paralel. Yang pertama secara seri. Seri itu dia saling sambung menyambung. Resistor 1, resistor 2, resistor 3, dia saling sambung menyambung. Resistor 1, 2, dan 3. Kemudian cara menghitung resistor totalnya gimana? Kalau seri lebih mudah anak-anak, jadi tinggal kita jumlahkan ke semuanya. Kalau misal dia ada 4 resistor berjejer, kemudian tinggal kita R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4. Kalau dia hanya 2, hanya R1 ditambah R2. Itu untuk yang seri. Contohnya, jika diketahui R1, R2, dan R3 itu 3 ohm, dipasang secara seri, maka berapa hambatan totalnya? Ingat, R itu hambatan. Maka hambatan totalnya, karena total ada 3, di seri kita tinggal jumlahkan ketiganya. 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 9 ohm. Kenapa ohm? Karena R, hambatan, itu satuannya di belakang itu ohm. Oh iya, tadi di depan saya tulis tulisan OHM ya, ohm. Hukum Ohm. Nah, ohm ini simbolnya adalah seperti ini, seperti tapal kuda, ohm. Rangkaian selanjutnya adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel itu dia bertumpuk seperti ini, R1 di atas, R2 di bawah, bertumpuk.
rangkaian paralel. R totalnya tentu saja berbeda. R totalnya sama dengan R1 kali R2 dibagi R1 ditambah R2. Rangkaian paralel itu biasanya kita temukan di listrik rumah kita. Kenapa? Karena ketika satu lampu kita matikan, lampu yang lainnya tidak ikut mati. Itu keuntungan dari menggunakan paralel. Jadi tapi nanti dia arus yang mengalir itu lebih sedikit ya. Nanti kita bahas di belakang. Ini cara menghitung R totalnya. Contoh, berdasarkan gambar di atas, jika diketahui R1-nya 3 ohm dan R2-nya 6 ohm dipasang secara paralel, berapakah hambatan totalnya? Tinggal kita hitung R1 kali R2 dibagi R1 ditambah R2. Jadi kalinya di atas ya. Nih, yang atas kali, yang bawah plus. Kali, yang bawah plus. Ya. 3 kali 6 dibagi 3 ditambah 6. 3 kali 6 18 dibagi 9 sama dengan 2 ohm. Ingat hambatan satuannya ohm. Boleh ditulis seperti ini atau OHM, boleh, silakan. Kemudian aplikasinya, itu kan tadi cara menghitung resistor total. Sekarang aplikasi resistor dengan hukum ohm. Hukum ohm itu yang bagaimana tadi? Bisa dilihat di halaman pertama yang I sama dengan V per R. Seperti ini. Jadi diketahuinya bukan hanya R, tapi juga di sini ada komponen V atau tegangan atau beda potensial. Diketahui R1-nya 3 ohm, R2-nya 6 ohm, serta tegangannya 12 volt. Maka berapakah kuat arusnya? Kita tahu tadi hukum ohm, I sama dengan V dibagi R. Nah, untuk V-nya tadi sudah diketahui di depan 12. R-nya kita masukkan berapa? Apakah R1 atau R2? Bukan keduanya, tapi harus kita hitung. Karena dia paralel, berarti kita hitung menggunakan rumus yang paralel. Tadi ketemu, yaitu 2 ohm. Sehingga kita masukkan 12 dibagi 2 ketemu 6 ampere. Oke, selanjutnya. Yang keempat, hukum Kirchhoff. Nah, di hukum Kirchhoff ini, di hukum Kirchhoff itu sigma arus yang masuk sama dengan sigma arus yang keluar. Sigma artinya jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Contohnya ada gambar seperti ini, ada gambar satu arus masuk, kemudian yang keluar ada 3 cabang. Ada 1 cabang masuk, ada 3 cabang keluar. Contoh, jika I1 diketahui 10, I2 diketahui 2, I3 diketahui 4, maka berapakah I4? I4 ini ya. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Yang masuk yang mana? Kita lihat yang masuk berarti ini adalah persimpangannya. Yang masuk ini berarti yang masuk hanya I1. Yang keluar kita lihat ada 3 cabang, yaitu I2, I3, dan I4. Karena sigma berarti kita jumlahkan ketiganya. I1 ketemu 10, 2 ditambah 4, I4 sehingga ketemu 10. 2 ditambah 4, 6, kita pindah ke sini sehingga ketemu I4 sama dengan 4 ampere untuk hukum Kirchhoff. Oke, bab ini selesai, kita langsung maju ke bab selanjutnya. Ini sedikit saja, arus searah dan arus bolak-balik. Perbedaannya untuk arus searah dan arus bolak-balik. Arus arah itu kita kenal dengan istilah di arus DC atau direct current. Kemudian arus bolak-balik itu kita kenal dengan AC atau alternating current. Kemudian perbedaan yang kedua, sumber arus dari arus searah adalah baterai. Kemudian sumber arus dari arus bolak-balik adalah PLN. Rumah kita itu masuk ke arus bolak-balik. Contoh arus searah karena baterai. Contoh, kalian pikirkan alat elektronik yang menggunakan baterai. Remote control, kemudian handphone, mobil-mobilan yang pakai remote control, kemudian laptop itu menggunakan baterai semua. Sedangkan arus bolak-balik itu yang sumbernya PLN. Yang nyolok, sekali nyolok, kalau nggak nyolok dia nggak hidup. Contohnya alat elektronik, televisi, kulkas, setrika, dan mesin cuci. Bisa kalian sebutkan yang lainnya juga. Kemudian yang perbedaan terakhir adalah bentuk kurvanya. Perbedaan karena di sini arus searah itu perbedaannya sini, bentuk kurvanya itu sejajar. Kalau arus bolak-balik bentuk kurvanya adalah sinusoidal. Sinusoidal artinya dia ada bukit, ada lembah, bukit, lembah, gitu seterusnya. Ya, ini sudah selesai untuk materi 2 bab ya, 2 bab listrik dinamis serta arus arah dan arus bolak-balik. Ini bab terakhir. Saya cukupkan sekian untuk materi terakhir hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.